itu gajinya average paling tidak 18 juta sampai 20 juta per bulan. Di Jepang Ya? Asramanya udah dibayarin, makan pagi siang malam udah di cover. Jadi 18 juta itu literally bersih masuk kantong. Kalau company luar negeri mau hire orang asing, itu paperworknya gila-gilaan. Jadi saya ini kira-kira aja ya. Jadi sebuah company di Amerika kalau mau hire foreigner itu minimal tuh ya, aku baca-baca riset sedikit, itu mereka company-nya harus ngeluarin paling nggak $10,000 demi satu orang doang. Hai, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang BK. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita tentang isu yang oke banget nih. Tentang gimana bisa kuliah dan kerja di luar negeri. Soalnya kayaknya akhirnya ini Gen Z pengen banget nih kuliah dan kerja di luar negeri. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Mas Radium Ikono. Halo Mas. Halo. Aku manggilnya Mas Iko ya? Boleh. Nah Mas Iko kan punya tips nih katanya gimana cara kabur ke luar negeri. Enggak deh. Banyak kamu udah penat. Langsung frontal aja nih. Ya udah penat di Indonesia gitu. Mas Iko ini pendiri Scoters. Ya betul, Scoters itu adalah salah satu platform ya Mas yang menjadi teman mencari beasiswa mencari beasiswa, dan sekarang juga ada teman mencari kerja ya. Itu di apa tuh Mas? Work Abroad Academy. Ya betul. Mas Kono, sebelum kita ngobrol nih ya, tadi gimana caranya keluar dari Indonesia? Aku pengen tahu deh. Katanya dulu Mas Kono tuh pernah 7 kali gagal ya beasiswa sehingga akhirnya mendirikan Scoters ini. Enggak, sebenarnya iya betul. Jadi pertama kan riwayat saya ini S1, S2, S3 di luar ya, beasiswa macem-macem gitu. Bener tuh, gagal apply itu pas S2 terutama ya. Itu 7 kali gitu segala macem. Akhirnya kecantol 1. Kecantol 1 finally. Tapi emang itu yang bikin ini ya. Ya udah kemudian pulang ke Indonesia terus ngelihat bahwa sebenarnya peluang beasiswa ke luar negeri itu ada banyak banget. Jadi teman-teman sebagai info ini aja ya buat jadi daya tarik ya. Iya. Itu banyak ya. Iya. Yang namanya beasiswa kuliah ke luar negeri itu justru makin banyak. Dulu saya kan lulus SMA 2006 tuh pilihannya cuma ada Singapura dan Jepang paling gitu ya. Sekarang anak SMA itu dari database terbarunya Scoters tuh ada paling nggak ke 30 negara itu offer beasiswa full. 30 negara ya? 30 negara. Jadi bahkan ya anak-anak bimbingan kita di Scoters tuh ada yang lolos beasiswa ke Italia, ada yang ke Korea, Taiwan, mana lagi ya, Hungary, kayak gitu-gitu sampai Azerbaijan dan lain sebagainya yang di zaman kita dulu belum ada gitu. Iya, benar. Gitu sih. Jadi itu yang mendasari akhirnya saya bikin Scoters ini, karena ya dulu ngerasain struggle-nya apply kuliah ke luar negeri segala macam, nggak ada platform bimbel yang bisa ngebantu. Ya kita bikin lah gitu. Iya, dulu sendirian, bingung sendiri cari sana sini, akhirnya kita bikin. Ya alhamdulillah 2018 kan Scoters itu sekarang tahun ke-6. Ya nggak nyangka juga loh, kita udah I think puluhan ribu yang kita bantu, dan ada yang ibaratnya gini, kalau emang mau sampai yang setop Harvard atau Oxford sekalipun kita lolosin, ayo. Udah banyak yang kita lolosin. Mbak Yunda gimana, mau kemana? Aku pengen ke Inggris Mas. Inggris ya? Mana boleh, mana nih? Imperial College gitu? Iya bener-bener. Enggak, Oxford kayak tinggi banget. Gitu udah jiper duluan. Tapi kasarannya kalau mau yang setop itu ternyata bisa. Jadi bahkan banyak yang datang ke kita dengan kondisi yang kayak, Mas, apa bisa sih orang kayak saya gitu. Begitu kita cek, bisa gitu. Bantuin, dan akhirnya ternyata beneran bisa lolos gitu ya. Mau stop itu ayo. Tapi gini, ini akan nyerempet nih Mbak Yunda, aku kasih kisi-kisi dikit ya. Gini, kalau ke kampus stop kayak gitu, biasanya misalnya beasiswanya ada namanya LPDP. Tapi masalahnya beasiswa yang kayak gitu itu harus pulang ke Indonesia setelah lulus. Iya Mas, benar. Nggak bisa kerja ya. Iya, ini pilihan jadinya. Jadi apakah akhirnya memilih beasiswa yang lain ke negara yang memang kalau UK susah. Ada yang datang ke kita, Mas, saya maunya UK yang nggak perlu pulang ke Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Ada pun seleksinya sangat ketat ya kayak gitu ya. Jadi kami rekomen kalau lu nggak mau pulang, biasanya ya anak-anak kita kalau nggak ke Jepang, Korea, atau kalau Eropa pun mungkin kayak Belgia, Hungary kayak gitu-gitu segala macem sih. Tapi anaknya kan setelah itu jadi bisa nggak perlu balik ya. Iya benar. Kalau emang aspirasinya, gitu ya kalau aspirasinya emang pengen ngerasain kerja dan tinggal di luar negeri tanpa strings attached lah untuk
wah satu titik harus pulang ke Indonesia. Itu kan pilihan ya Mbak ya. Kalau mau pulang esok gitu, kalau enggak ya mau menetap di sana, saya pikir juga kan nggak ada masalah gitu. Tapi itu full ya 30 negara. Iya, gini. Paling nggak kalau nggak misalnya fully funded, definisi kita itu uang kuliahnya gratis, uang hidupnya pun ditanggung. Itu namanya fully funded definisi Scoters ya. Kalaupun nggak fully funded kayak gitu, paling nggak kuliahnya gratis deh. Jadi yang perlu di cover tinggal living cost-nya doang gitu. Itu bisa sampai 30 negara tuh S1 doang. Kalau S2 itu lebih banyak lagi, bisa sampai 50 negara lebih yang offer. Wah, S2 50 lebih banyak ya. S2, S3 tuh sebenarnya bocoran dari saya, beasiswanya jauh lebih banyak S2 S3 sebetulnya. Apalagi S3. Kalau teman-teman di sini ada yang mau S3, saya bilang ya kasaran tinggal berangkat. Agak lumayan tapi chance-nya jauh lebih besar lah. Chance-nya jauh lebih besar ya. Nah kemarin tuh ada tuh aku sama teman aku nih. Kemarin tuh pengen daftar tuh yang pameran Scoters itu kan, Study and Work Abroad Festival. Iya festival itu kita nggak kebagian slot karena cuma 1.000. Nah kita lagi mikir nih berdua, teman aku namanya Tasya kan. Ini jangan-jangan semakin banyak ya Gen Z yang pengen kuliah atau kerja di luar negeri, itu bener atau enggak tuh Mas? Bener. Tapi by the way Mbak Yunda ntar japri aja kalau ntar slotnya aku kasih khusus. Oh aku slot pekerjaan enggak dong. Nanti ketahuan bos. Oh ya. Gimana tuh? Bener nggak tuh Mas? Tapi sebelumnya yang si Swaf tadi ya, biar ini sedikit teman-teman kalau ada yang nyimak ini, kita bakal keliling ke masih direncanakan antara 40 atau 60 kota. Sepanjang itu ya? Juli Agustus Sepanjang ini. Juli Agustus ini ya. Jadi minggu depan misalnya kita bakal ke Cirebon, Palembang, Lampung, sampai Agustus nanti all the way Makassar, Manado dan lain sebagainya. Jadi stay tune aja di IG gitu kita ya. Ntar daftar moga-moga kebagian karena mungkin bakal rame ya. Oke, tadi pertanyaannya menarik. Iya Mbak. Jadi sekarang makin-makin gitu ya. Sekarang makin-makin ya. Ya gimana ya, apa adanya aja, belak-belakan aja. Saya aja agak kesel lah sama apa yang terjadi belakangan misalnya ya. Padahal saya orangnya lumayan nasionalis lah. Tapi kan itu kesel juga ya ngeliat apa sih tapera lah. Iya benar Mas. Politik yang begitu-begitu ya. Saya nggak pengen nyebut ya. Kayak gitu. apa UU yang tentang pekerja gitu kan, susah untuk jadi pegawai tetap ya kan, gitu-gitu. Itu macam-macam tuh Mas. Itu salah ngaruh nggak sih? Iya makanya jadi makin menggelisahkan. Terus gini misalnya, menurut saya ini nggak ada hubungan sama politik lah ya, netral. Udara. Anak saya tuh ternyata pas dibawa ke dokter memang somehow mengalami ISPA. Jadi batuk nggak selesai, udah 6 bulan batuk tidak selesai. Terus kayak ini bukan bakteri, bukan virus. Bakteri apa yang sampai 6 bulan virus segala macam ya. Bukan Jakarta TB juga. Jadi ini terburuk nih. Ternyata benar. Jadi kata dokter ini nggak mungkin selain emang karena udaranya buruk dan anak bapak kebetulan anak yang sensitif. Satu hari saya ajak jalan ke Sydney, 2 minggu tidak batuk sama sekali Mbak Yunda. Tidak batuk sama sekali. Kita kan kayak masa sih gitu ya. Berarti mungkin itu panggilan untuk tinggal di situ. Enggak. Aduh gawat. Lebih bersih. Ya jujur udah ada pikiran kayak begitu ya, karena mikirin anak juga kan ya, kayak kesehatan ya. AQI ya istilahnya itu kan yang ukuran kebersihan udara itu di Jakarta itu kan kayaknya average sekarang tuh di atas 100 tuh. 100, 150. Saya sampai beli alatnya karena emang beli alatnya ya. Begitu di Sydney atau Melbourne itu kapan itu saya ke sana itu bisa 4, 10 dan lain sebagainya yang ternyata cocok buat anak saya. Akhirnya ya itu salah satu lah Mbak. Ya tadi segala tapera lah, kasus udara lah dan lain sebagainya. Menurut saya makin belakangan tuh makin menggiring opini untuk kayak udahlah pindah aja gitu. Jadi pindah ya. Saya bilang iya makin rame. Jadi kalau pertanyaan Mbak Yunda tadi kayak apa sekarang Gen Z ngeliatnya iya banget gitu. Nggak cuma Gen Z, yang Gen Y aja pengen ikutan gitu ya. Jadi umur-umur paling nggak di bawah 40 tuh udah ada pikiran yang kayak ya udah deh S2 kek, atau kalau bisa emang pindah kerja kek gitu ya ke negara yang udaranya lebih bersih, yang iklim politiknya lebih bersahabat segala macam. Tapi mungkin ini juga bisa jadi diskusi ya Mbak Yunda ya. Soalnya kalau ngomong kayak gini terus ada yang kayak ini tidak nasionalis apa semua segala macam. Iya, itu gimana? Saya personally ya orang bisa punya pendapat berbeda-beda ya. Tapi saya personally ya pilihan hidup lah itu. Pilihan hidup masing-masing. Pilihan hidup masing-masing gitu. Rasanya kita hidup tuh kan punya hak untuk mendapatkan yang lebih baik lah gitu ya. Udara yang lebih bersih, kualitas hidup yang lebih baik gitu kan. Kalau kita bisa dapetin itu kenapa tidak gitu ya. Kesempatan karir yang lebih luas gitu ya. Itu karir yang lebih baik segala macam. Saya pikir itu tidak perlu dihalangi dengan batas-batas nasionalisme dalam definisi yang sempit ya. Kalau pendapat saya sih gitu ya. Kemarin tuh ada yang menarik nih.
tentang kesempatan kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. Katanya 5 tahun kerja di 5 tahun kerja di luar itu sama dengan 20 tahun kerja di Indonesia dari segi gaji, bener atau enggak? Ya gini, ini kita perlu ngeliatnya fair ya Mbak ya. Karena banyak juga kayak gitu informasi simpang siur. Tapi jawaban saya ini dulu, jawabannya bisa jadi benar. Nih, saya langsung illustrate aja ya. Di Scoters itu kan ada program Work Abroad Academy, itu ya. Itu kita memang ngedorong orang untuk kerja di Jepang dan Jerman. Iya, Dua tuh. itu, to be specific. Kenapa? Karena gajinya dulu deh. Oke, let's say Jepang. Saya paling senang kupas tuntas Jepang ya, misalnya ya. Nah, Mas Ikono juga tinggal di Jepang lama ya? Aku 7 tahun di Jepang. Nah, 7 tahun di Jepang, oke. Kayak ngerti banget gitu ya ngerti Jepang. gimana tuh, Mas? Jadi gaji ya. Sebenarnya work abroad itu kebanyakan blue collar. Bukan white collar kerja kantoran kayak gitu ya. Pelayan restoran, kerja manufaktur kayak gitu segala macem. Itu gajinya average paling tidak 18 juta sampai 20 juta per bulan. Di Jepang Di Jepang, ya? Ya ada gini, jadi beda-beda. Ini juga penting nih teman-teman, kalaupun dapat kayak bener di Jepang gaji segini, itu ada yang bersih itu by definition bisa segila. Asramanya udah dibayarin, makan pagi siang malam udah di cover. Cuma di ini ya, di tempatnya Di tempat itu ya? Tempat kerjanya. Jadi 18 juta itu literally bersih masuk kantong. Wah, itu kemarin ada yang offer kayak begitu. Maksudnya saya kan job order dapat banyak kayak gitu ya. Itu 18 juta bersih, Anda tidak keluar uang makan dan akomodasi. Saya bilang kayak enak bener 18 juta saving gitu ya. Iya bener, udah dapat tempat tinggal, makan makanya ya kan? kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu, walaupun ada juga yang 18 juta, 20 juta tapi tidak di cover hal-hal seperti itu gitu misalnya. Oke, suppose nggak di cover 18 juta dapatnya ya. Tinggal di Jepang itu tidak semahal yang dibayangkan loh. Saya pakai harga single dulu ya. Kalau single itu biaya hidup yang paling mahal dalam kita kalau kita menghitung berapa sih biaya hidup di luar negeri itu tempat tinggal. Ya, tempat tinggal berapa tuh per bulan? Oke. Tokyo aja mungkin paling nggak 5 juta per bulan. 5 juta itu dapetnya kayak apa tuh 5 juta? 30 meter square kali ya. Lumayan kayak apartemen ya. Not bad ya, kan? 30 meter square, mungkin commuting 30-40 menit ke kantor kita di Tokyo misalkan lah ya, let's say kayak gitu. Itu 5 juta dapat lah. Gitu rate-nya. Selebihnya lain-lainnya, jadi gini. Teorinya gini ya, teoriku ya. Tempat tinggal itu paling nggak udah ngambil 50-70% of the spending. Jadi the rest itu paling makan, lain-lain apa semua segala macam, anggaplah 50% lagi ya, berarti 5 juta lagi. Udah semua tuh, makan, transport, pulsa dan lain sebagainya, berarti 10 juta. Jadi masih ada lebihan 8 juta. Kayak gitu. Yang itu maaf, itu blue collar loh. Iya, yang sebenarnya tidak butuh kualifikasi tertentu apapun. Itu lulusan SMA banyak ya, Mas? Iya, lulusan SMK, baru SMK, lulus ya? tidak punya skill apapun, itu berangkat ke sana dapat gaji 18-20 juta. Yang kalau kita compare, mohon maaf, kerja di Jakarta deh, Cikarang yang UMR paling tinggi lah ya, 5 juta atau 6 juta. Ya, belum ngekosnya segala macam gitu ya. Bandingkan gitu ya saving yang didapatkan. Sorry banget nih gitu ya, emang segitu bedanya gitu. Nah, kalau lulusan kan benar sih, karena di sini kan kayak minimal lulusan S1, tinggi badan, umur, usia gitu-gitu kan ada usia. Sebenarnya kalau white collar ya masih ya, sama lah, ada kayak gitu. Nah, gini, ini menarik nih Mbak, gini loh. Jadi gini. Pendengar di sini mungkin banyak yang white collar ya. Azin gini, sorry saya pakai bahasa blue collar white collar biar memudahkan aja ya, karena aku tahu ada yang nggak suka sama pembagian itu, tapi ini for the sake of simplicity. Kalau di sini ada yang white collar, sebenarnya jalur untuk kabur ke luar negeri, bekerja di luar negeri, di sana beranak pinak, nikahin bule dan lain sebagainya. Gitu ya, nyari bule. Bonus itu bonusan. Itu ada 3 Mbak. Pathway-nya. Oh, ada 3 tuh jalur ya. Yang pertama, directly applying ke company white collar di sana. Oke, bisa. Emang nggak bisa. Dan ini banyak lah yang udah nyontohin. Jadi emang sesederhana kita apply job sama kayak di Indonesia. Ada lowongan. Misalnya contoh nih, ada kawan keterima di Google di Amerika kayak gitu. Itu caranya gimana? Ya apply. Sesederhana Google punya bukaan, dia apply. Atau ada juga kawan yang dia headhunted ya, emang dikontak terus habis itu interview dan lain sebagainya. Prosedurnya sama persis. Ada tes tulisnya, ada interviewnya dengan user, dengan pimpinan dan lain sebagainya. Jadi itu cara pertama. Nah, cons-nya cara pertama ini
susah. Karena kan itunya ya, apa namanya, kualifikasinya juga. Karena gini, saingannya. Kalau company luar negeri mau hire orang asing, itu paperworknya gila-gilaan. Jadi saya ini kira-kira aja ya. Jadi sebuah company di Amerika kalau mau hire foreigner itu minimal tuh ya, aku baca-baca riset sedikit, itu mereka company-nya harus ngeluarin paling nggak $10,000 demi satu orang doang. Ibarat kata, maaf nih Mbak ya, lu siapa sampai company-nya rela untuk ngebuang uang segitu. Terus dianya orang legalnya harus mati-matian ke imigrasi ngurusin paperwork panjang demi hire orang ini. Artinya lu harus keren itu skillnya, kualifikasinya dan lain sebagainya, sampai si company ini willing buat semua kerepotan itu kan. Semuanya ya, kerepotan itu. Jadi effortnya gede. Itu yang pertama. Jadi aku bilang, unless teman-teman memang very experienced, 5 tahun IT, backend engineer dengan pengalaman kerja di company top notch di Indonesia, Gojek dan lain sebagainya, orang kayak gitu aku pede tuh, itu dianggap skillful enough lah buat kayak gitu segala macam. Tapi kalau enggak, mungkin agak terjal. Oke, kita masuk ke pathway nomor 2 dan 3 ya Mbak. Itu yang lebih mudah kan? Ya, ini insya Allah lebih mudah. Triknya justru di sini. Nomor 2, kalau aku saranin yang enak adalah jalur S2 dulu. Jadi S2 itu yang paling enak. Kenapa? Karena gini, terutama misalnya negara Eropa contoh ya. Negara Eropa itu sekarang karena mereka memang lagi talent deficit signifikan gitu ya. Eropa ya? Eropa talent deficit parah. Kalau Asia, Jepang, Korea juga talent deficit parah banget gitu. Ada Mbak, ntar aku share ya. Ada itunya, ada graph gitu ya. Jadi Indonesia itu pojok kiri talent surplus. No wonder kita punya tadi pengangguran 10 juta talent kayak gitu. Talent deficit tuh kekurangan tenaga kerja tenaga kerja. Sementara di sumbu kanannya gitu ya, itu ada Jepang, Jerman dan lain sebagainya yang posisinya talent deficit. Dia bilang, makanya pindah aja ke sini. Ya, kita kan mau mengalami bonus demografi 2030. Nah, itu bonus demografinya kita oper dong ke negara lain gitu ya. Nah, jadi contoh tadi Eropa, aku balik lagi ya. Eropa kalau kita S2 di sana, Mbak, itu kita akan dikasih in average 1-2 tahun post study yang visa itu work ya. Visa. Jadi kita bisa up to, bisa beda-beda ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jerman tuh 1,5 tahun gitu ya. Kalau nggak salah ya 1,5 tahun deh. Yang kita tuh bisa ya udah bekerja di sana. Kalau applying job lah, kita bisa aja kalau apply terus white collar kalau emang kita pengen. Tapi kalau nggak dapet pun ya udah, kita kasarannya maaf nih, cuci piring all the way selama 2 tahun pun nggak apa-apa. 40 jam seminggu. 40 jam. Cuci piring aja. Cuci piring aja. Dengan rate nih ngaco-ngaco nih Mbak, aku ini aja ya. Jerman nyuci piring tuh kayaknya 15 euro kira-kira rate-nya, I would say. Apa tuh? Per jam. 15 euro dikali 40 jam seminggu berarti 600 dikali 4 berarti 2.400 euro per bulan. 2.400 euro per bulan. Kalau kita konversi sekarang euro tuh 17.000 kalau nggak salah, berarti more or less 40-an jutaan tuh. 40 juta cuci piring doang, mencuci piring sebulan. Sambil kita terus job hunting. Kalau aku aspirasiku kerja kantoran lah dan lain sebagainya ya. Terus lamar kerja aja segala macam. Jadi enaknya itu, kalau kita udah S2 di sana, tinggal nerusin untuk kita job hunting di sana. Tapi ininya yang perlu diperhatikan adalah kemampuan bahasa lokalnya. Jadi misalkan kita S2 di Jerman, S2 di Jepang, S2 di Jepang nggak punya skema itu, jeleknya tuh, sayang banget. Tapi anyway, ya udah, kita menguasai bahasa Jerman misalkan gitu ya. Setelah lulus S2, itu peluangnya akan sangat besar untuk kita bisa diterima di company di sana lah kayak gitu. Dengan udah menguasai bahasa Jerman gitu, betul. Ya. Itu jalur nomor 2 yang menurutku paling lebih enak sih. Karena apalagi kalau S2-nya dengan beasiswa. Ya. S2-nya udah dengan beasiswa, tapi jangan beasiswa yang mengharuskan pulang ke Indonesia, ya kan? Setelah S2 kita dapat visa 1-2 tahun untuk melamar kerja di sana. Itu perfect. Very ideal scenario ya. Nomor 2. Nomor 3 adalah dengan kita kerja blue collar dulu. Jadi ini yang banyak dilakukan sama teman-teman yang Jepang. Jadi dia kerja dulu, namanya Tokuteigino, blue collar tadi ya. Ya pelayan resto not bad lah, oke lah ya, kayak gitu ya, segala macam. Dan mereka juga dihormati gitu ya. Dihormati, kalau gajinya ya. gede. Walaupun Jepang agak romusha ya, kerja keras banget. Itu cons-nya. Aku juga nggak mau ngasih yang enak-enaknya doang ya. Jepang tipikal pekerja keras ya. Lemburan dan lain sebagainya. Kayaknya kalau jalan juga cepet banget ya. Kalau aku ke Jepang itu, kita tuh nggak bisa melambat di jam-jam sibuk itu, jam 7. Itu tuh kalau udah crossing kita nyebrang jalan, kalau kita lambat tuh mereka marah-marah kayak. Karena orang Jepang tuh Mbak, segitunya mereka itu merencanakan. Saya keluar rumah jam 7 lewat 12.
nargetin sampai di kantor 7:58. Jadi kalau di jalan ada hambatan apa dia akan kesal banget. Iya, wah, gue telat naik kereta 2 menit nih kayak begitu. Itu udah direncanakan tuh. Iya benar-benar. Itu segitunya ya. Quote-unquote nggak enak ke Jepang. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau teman-teman tipe yang emang cuan hunter, ya cuan. Ya kerjalah gitu segala macam kan. Happy aja sih gitu. Jadi jalurnya blue collar dulu, Mbak. Oke. Nanti ketika nge-blue collar itu applying job aja ke kerja kantoran. Kerja kantoran sekalian. Itu tinggal ganti visa. Nah, kerumitan, tapi gampang nggak sih ganti visa? Nggak susah sama sekali. Jadi kerumitan yang dialami oleh yang jalur pertama tadi, kalau Mbak Yunda ingat tadi, yang directly applying dengan posisi kitanya masih di Indonesia, sama dengan kondisi kita udah di Jepang. Kita sudah di negara itu, gitu ya. Dan apply ke company-nya di sana gitu ya. Itu gampang banget. Apalagi kita udah kuliah di universitas sana gitu. Apalagi ya. Jadi kalau yang jalur blue collar tadi, kita sudah posisinya di Jepang, kerja di Jepang. Tiba-tiba kita dapat kerja nih di Mitsubishi kantoran kayak gitu ya. Itu tinggal datang ke imigrasi ngomong, saya keterima di Mitsubishi, ini buktinya, saya mau ganti visa ya. Oke. Sesimpel itu gitu. Ya. Nggak kayak tadi yang kalau orang dia masih di Indonesia. Ya? Betul. Itu perusahaannya harus ngurusinnya tuh jungkir balik tuh kayak gitu. 3 itu Mbak kira-kira tuh. Ya? Menurutku 2 dan 3 itu yang paling enak sih personally ya. Cara kabur paling simple tuh ada 2 dan 3 itu. 3 gitu. Tuh paling simple kayaknya ya kan. Oke, aku deep dive nomor 3 ya Mbak ya. Tapi kan nggak semua orang mau blue collaring. Iya. Tapi nggak ada beberapa ya Mas, kemarin kan sempat viral tuh. Apa tuh? Ada yang lulusan PTN lah pokoknya, akhirnya dia memilih jadi cleaning service gitu di itu kan karena sebenarnya ya dia pengen cari pengalaman aja dulu, yang penting dia bisa ke negara itu dulu. Actually iya Mbak, jadi kemauan untuk nurunin ego itu yang berat. Itu ya, itu. Aku nggak tahu ya teman-teman, kita ini selera ya. Aku misalkan walaupun kayak ya let's say aku adalah lulusan kampus top PTN Indonesia misalnya UI ITB sekalipun ya, aku personally aku willing loh, kayak ya udah kalau emang itu pathway-nya 2 tahun pertama ke Jepang dulu, maaf ya kerja kasar dan lain sebagainya. Sambil nyari kerja di sana, sambil nyari S2 siapa tahu bisa gitu ya. Sambil cari kerja yang sesuai dengan bidang yang mau aku tekunin gitu. Misalnya aku lulusan marketing, ya udah 2 tahun kerja kasar dulu, tahun ketiga aku pindah kantoran kerja marketing. Kayaknya itu pathway yang lebih masuk akal gitu. Jadi tapi banyak juga yang datang ke kita dengan, maaf ya menurutku ya tadi egonya terlalu tinggi untuk kayak enggak lah masa aku cuci piring. Ya udah kalau emang Anda begitu, kita nggak bisa nyalahin juga lah ya kayak gitu. Nah, sedikit tentang syarat deh Mbak yang nomor 3. Itu yang menarik banget tuh. Syaratnya tuh sebenarnya utamanya bahasa deh. Bahasa ya. Jadi misalnya kan kalau yang di programnya Scoters ya, Work Abroad Academy itu kita tuh ngebimbing apaan sih? Ngebimbing bahasa 90%-nya. Bahasa apa sih biasanya? Bahasa Jepang, bahasa Jerman. Kan tadi 2 negara itu ya. 2 negara itu Jepang dan Jerman berarti. Jadi itu, bahasa Jepang atau bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Itu in fact ya Mbak. Jadi banyak yang nggak percaya bahwa Anda tuh cuma butuh paling lama 6 bulan buat menguasai kemampuan bahasa buat jadi pekerja blue collar. Gitu ya? Karena gini, syaratnya dibuat jadi mudah. Nah itu jadi 2 negara ini kenapa kami pilih, karena emang baru 2 negara ini yang loosen the requirement, dibuat agak slow ini karena kalau mau jalur white collar, another cons-nya tadi syarat bahasanya tuh tinggi sekali. Sebagai gambaran, Jepang itu kemampuan bahasa pakai namanya JLPT. Iya, JLPT kan susah ya Mas, ada tingkatannya itu. Dari yang gampang tuh 5, 4, 3, 2, 1. 1 paling susah. Kalau kita mau white collar directly applying ke company Jepang, itu minimal banget JLPT N2. Oh, N2. Oke. Blue collar itu boleh N4. Itu mengejutkan sekali. Dan N4 tuh berapa lama tuh biar bisa N4? Itu dia makanya aku yang udah terjadi ya di bimbingan kita itu 4 bulan cukup. 4 bulan ya? Gokil kan? Tapi 4 bulan intensif tuh. Intensif. Yang perharinya sekitar 6 jam gitu ya. Emang drilling, homework tiap hari dan lain sebagainya. Kalau agak-agak slow, menurutku setahun juga bisa sih gitu ya ngejar si N4 itu. Ya jumlah kanjinya more or less sekitar 1000 gitu. Lumayan. Lumayan. Tapi itu kan minimal SMA, SMK ya. Tapi sebenarnya untuk grade yang lebih tinggi nggak masalah dong. Nggak ada masalah. Egonya yang masalah. Iya masalah betul. Sorry, aku nggak mau trying to be kayak negatif banget. Nggak apa-apa. Kalau emang Anda selera hidupnya begitu, it's totally fine. Tapi kalau Anda mau nurunin ego sedikit, aku rasa bakal lebih positif sih gitu. Gak ada masalah. Biasanya maaf agak di umur yang lebih ini ya, kayak lebih ke mereka tidak nulisin sih. Rata-rata nggak ada kayak maksimal 40 nggak ada sih kayak gitu. Cuma ketika nanti kita apply ke company-nya, kita tahu mereka punya preferensi.
ya. Banyak yang secara bisik-bisik aja dia ngomongnya bahwa kayaknya kalau udah di atas 35 kita nggak prefer deh, kayak gitu-gitu tuh. Iya, karena kan fisik ya sebenarnya kerjaannya. Benar, kerja banyak fisik, betul. Kayak atau bisa jadi mereka manajernya juga umurnya baru 37 gitu kan. Ngapain gue hire orang 40 malah nggak bisa dimarahin, something like that lah gitu. Ada pikiran kayak gitunya ada gitu loh, Mbak. Jadi iya, jadi syarat bahasa JLPT 4. Kalau Jerman, kalau mau white collar itu kayaknya C1. Oh sorry, ini sekedar ini juga ya. Kalau Eropa itu punya standar A, B, C. A12, B12, C12. A1 tuh paling rendah, C2 paling tinggi. Aku rasa C1. Ada yang masih mau nerima B2 tapi nggak pede deh. Kalau directly ya, applying ya, C1. Kalau mau jalur blue collar-nya yaitu Ausbildung, itu mereka masih nerima B1. Yang mana kalau pertanyaannya berapa lama, kita juga pengalaman agak sedikit lebih susah pengalaman kita ya. Ternyata gampangan Jepang daripada Jerman B1. Itu 4 bulan ada yang bisa, tapi rata-rata bisa sampai 6 bulan sih waktu belajarnya gitu. Jadi tapi ya oke lah 4 sampai 6 bulan. Tambahan kalau Jepang itu ada syarat namanya dia tuh diminta punya sertifikasi. Sertifikasi apa tuh? Sertifikasi bahasa sesuai, bukan, sertifikasi bahasa satu hal. Sertifikasi teknis, skill. Oh, skill. Jadi harus, itu dia yang gak enaknya Jepang, harus spesifik banget. Misalkan kita mau apply ke pekerjaannya misalnya ngolah rumput laut misalnya gitu ya. Itu specifically kita diminta untuk punya skill pengolahan makanan misalnya. Gitu. Tapi kalau udah jago bahasa Jepangnya, belajar kayak gitunya nggak susah. Di tempat kita tuh sebulan juga udah bisa kekejar biasanya gitu ya. Habis itu tes. Udah, jadi bermodal 2 sertifikasi tadi, JLPT dan namanya SSW, itu apply ke company si Jepang tuh langsung bisa tuh gitu. Jadi udah, habis itu tinggal ya kerja di sana, gajinya juga gede. Kalau mau pindah ke white collar tinggal lompat gitu. As simple as that ya. Simple as that ya. Ternyata kayak awal-awal kan kita mikirnya susah nih kerja di luar, ternyata memang segampang itu kalau tahu menurutku. Iya. Jadi tipsnya kayak gitu. Biasanya berat di ego satu, atau berat di gini kayak ya kita misalnya sekarang sedang kerja rutin kan, 8 to 5 gitu. Jadi lebih ke ngebagi waktunya. Pengen sih, tapi kerjaan di kantor sibuk banget, apa segala macam kayak gitu-gitunya tuh. Akhirnya jadi kayak pengen tuh mau nyicil-nyicil JLPT segala macam nggak kepegang. Jadi menurutku sih takes komitmen aja. Kalau emang Anda kayak oke, gue udah berniat tahun depan pokoknya gue mau kabur. Kenapa gue mau kabur bener? Entah itu gue kuliah lagi atau langsung kerja. Tahun depan gue mau kabur. Menurutku ya kita perlu komit aja sama diri sendiri. Ya udah, kaburnya apa, kerja nih. Aku ngejar si Tokute Gino tadi. Ya udah komit aja 1 tahun ini ngejar JLPT 4. Mau bimbingan di Scooters ayo, kalau enggak tinggal. Actually aku juga nggak mau kayak jualan, Mbak. Beneran ya, netral aja. Pengen banget bantuin lebih banyak orang ini juga gitu ya. Kalau bimbingan ayo, enggak juga ayo keluar. Ayo kabur. Mbak, faktanya gini, aku pernah ketemu orang yang dia bener-bener belajar mandiri pakai YouTube doang. Dari nol. Bahasa ya. JLPT 4 dikejar sama dia dari nol hanya dengan YouTube. Kata dia more or less emang hampir setahun ya gitu. Emang fokus dedicated gitu ya. JLPT-nya, SSW-nya tuh more or less 1 tahun. Apply, gak pakai agen. Dia cuma keluar 5 juta apa kalau gak salah segala macem. Sekarang dia udah berangkat di Gunma. Gajinya 20 juta. Gak nyampe, sorry. Dia agak rendah deh, 17 atau 16 juta gitu. Agak rendah. Agak rendah 17 juta di sini lumayan ya. Udah manajer di sana dapat 16 juta kesel. Aku kesel. Kayak rendah banget gue, aduh kayak gitu. Di Indonesia gimana? Padahal nggak jauh beda ya untuk tempat tinggal untuk di Jakarta sendiri. Itu juga tuh, Mbak. Jadi banyak yang punya perspektif kayak, tapi kan biaya hidup di sana mahal. Enggak juga. Makanya tadi aku udah breakdown kan. Semahal-mahalnya ya udah deh 10 juta kayak tadi, dengan kita 16, 17, 18 juta, lo savingnya tetap gedean di sana kok menurutku ya. At the end ya kalau dihitung-hitung gitu. Kecuali teman-teman levelannya sekarang udah maaf nih, manajer. Gajinya mungkin udah 30-an juta ke atas, pengen mengubah nasib ke sana. Turun ke blue collar dulu ya, aku kebayang nggak bakal mau lah ya, orang normal ya kayak gitu. Nah itu cocok banget bagi Gen Z ya kan, ini belum lulus yang kuliah. Yang di umur-umur ya kan? Di bawah 25 tuh menurutku ideal banget teman-teman tuh untuk meniti jalan. Misalnya yang dengerin ini ada yang masih mahasiswa nih. Mahasiswa ya, atau baru lulus kuliah. Ya, baru 5 tahun kerja gitu bisa lah ya nih. Gini, misalnya contoh mahasiswa nih, Mbak. Poin gue gini, daripada lu selama mahasiswa nggak jelas ngapain. Iya. Nggak jelas ngapain. Mendingan invest your time, misalkan bahasa Jepang misalkan.
Jadi emang ya udah aku by the time lulus tahun keempat pengen udah JLPTN 4. Dicicil aja dari tahun kedua sekarang semester 5 misalnya nih yang dengerin nih. Cicil. Jadi by the time lulus udah JLPTN 4 tinggal sama SSW-nya tinggal apply enak kan tinggal berangkat ke Jepang kayak gitu. Jadi waktunya mahasiswa kan waktunya yang masih lebih lowong ya biasanya ya. Kalau udah kerja tuh biar gimana pun menyisihkan waktunya agak lebih susah kan ya. Nah, ini aku menarik nih. Kemarin kita lagi heboh-heboh tuh Ferienjob. Tau gak sih Mas Keno? Yang Ferienjob yang Jerman ya. Yang itu tuh kan rame kan yang rame. Tapi sebenarnya di sana tuh kan legal ya. Tapi memang itu kan blue collar berarti ya. Gini. Jadi kemarin kenapa rame? Itu sebenarnya cuma karena si agennya bermasalah. Nah itu gimana cara biar agen yang gak di masalah? Offer berbeda dengan di lapangan. Di lapangan. Nah gimana cara ini biar gue pengen nih kerja di Jepang, gue pengen kerja di Jerman, tapi benar nih agennya. Good question, very good question. Jeleknya adalah pemerintah Indonesia mengaturnya begini. Setiap satu kantor imigrasi Anda cuma punya kuota kalau nggak salah 100 setiap bukaan. Setahun bukaannya tuh kalau nggak salah cuma 2 atau 3 kali. 100 ya Mbak, satu kantor imigrasi. Itu misalnya oke, buka nih hari Selasa jam 10 buka nih war online. Itu lewat 1 menit udah habis. Ngejar kuota untuk ini ya, daftar WHV-nya itu kayak gitu. Nah ini dengar gosip sih ada calonya apa kayak gitu. Iya kayaknya ada Mas, kayak kita lagi beli tiket Coldplay. Udah habis another masalah di negara 62 nih.